Oke, selamat datang lagi di channel ini. Jadi hari ini gue akan nge-review hotel yang gue tempatin, sekaligus pakai moda transportasi apa dan gimana caranya gue bisa kesini. Karena gue dari Malang pakai bis, pakai 27 Trans dan kesini tadi naik Transjakarta. Oke, so gue akan jelaskan kenapa gue milih di sini. Yang pertama adalah di daerah Jakarta Pusat ini, terutama karena gue dulu pernah tinggal di Cempaka Putih. Jadi tadinya gue berpikir untuk ya udahlah pilih di daerah sisi mungkin atau sekitarnya, tapi gue pilih di Matraman ini karena pengen nyoba aja dan harganya juga masih masuk akal. Di weekend juga masih di harga 200 ribuan aja kalian udah bisa dapatkan hotel bintang 3. Ya, desain hotel yang gue rasa masih cukup modern, meskipun ada beberapa pembatasan fasilitas tentunya karena bintang 3 ya, dan harganya juga. Awalnya gue dari Malang ke Jakarta naik 27 Trans Presiden Class, berangkat dari jam berapa ya? Jam 5 sampai Pulau Gebang. Terminal Pulau Gebang itu jam setengah 5, sekitar 4.37 lah kira-kira. Gue di terminal langsung apa ya, ke toilet, bersih-bersih muka, ngecek barang lagi, lalu cari masjid. Ya, di bawah tuh ada masjid, kalau nggak salah masjid. Jadi di masjid itu sholat di lantai 1. Setelah dari situ gue ke Indomaret buat sarapan. Setelah itu gue lanjut buat naik Transjakarta ke daerah sini, ke Matraman. Jadi dari Pulau Gebang itu ada terminal khusus ke Transjakarta, maksudnya connecting lah gitu ya. Jadi tinggal dari lantai 1 itu tinggal naik aja ke atas ke lantai 2, terus nanti ada apa ya, sign-nya gitu, ada petunjuknya, papan petunjuk kalau arah sini yang Transjakarta. Kalian nggak usah bingung, pokok cari aja tanda apa ya, tanda pelangnya itu, karena pelangnya itu pasti ada di mana-mana dan pasti ada arahnya gitu. Kalian gak usah bingung. Sebenarnya di Pulau Gebang itu bisa mandi guys. Jadi di lantai 1 itu disediakan buat mandi, ada showernya sebenarnya. Tapi gue nggak jadi mandi di sana karena gue merasa kayak masih oke lah gitu dengan keadaan belum mandi buat muter-muter Jakarta doang. Akhirnya gue memutuskan naik Transjakarta. Nah disinilah masalahnya, gue nggak bawa kartu buat ngetap. Jadi gue coba pakai aplikasi Transjakarta, ternyata bisa. Jadi di aplikasi Transjakarta itu bisa generate tiket by QR code. Jadi di gate-nya, check-in-nya Transjakarta itu ada kamera buat yang QR code. Jadi tinggal kalian tempel aja di situ, langsung dia tanpa kartu bisa lebih simpel. Dan jadi nggak usah beli kartu juga, karena beli kartu tap cash itu di 50.000 kalau di mesinnya itu. Nah, oke, gue mulailah dari situ. Perjalanan dari Pulau Gebang menuju ke, gue berniat ke tengah, ya maksudnya ke Monas gitu. Jadi dari terminal itu gue diarahkan ke Kampung Melayu. Setelah itu gue naik sampai terakhir Kampung Melayu. Dari Kampung Melayu langsung menuju ke arah Juanda. Dari Juanda, tapi gue nggak berhenti sampai Juanda karena berhenti di Monas ya. Di situ gue balik lagi ke Matraman karena gue mau ke hotel buat mandi gitu. Tapi sebenarnya itu masih jam 8-an. Jadi waktunya masih sangat panjang untuk dihabiskan. Tapi gue menemukan masjid. Jadi masjid ini ada toilet yang proper buat mandi gitu. Sebelum ke masjid itu gue sempet di depannya hotel dulu. Di depan hotel itu ada warung makan. Jadi warung makan ya pinggir jalan lah gitu, kayak warteg tapi nggak ada bangunannya ya, pakai tenda biasa lah gitu, pakai terpal. Dan situ gue makan di situ. Pertama minum dulu sih, minum jus ya. Gue lupa berapa harga, kayaknya 6.000 atau 5.000 lah. Di situ gue merasa kayak sekalian makan aja. Oke, makan, ada lauk kangkung, ada lauk kikil dan mie, pakai nasi, habis kayak 10 ribuan gitu, karena total 16 sama minum. Setelah itu ya sudah, gue mikir kayak gatal juga badan, kayak risih gitu, belum mandi. Iseng lah gue nyoba ternyata kebetulan di hari ini tuh lagi wedding, ada acara wedding di Aska Hotel ini. Terus ya sudah, gue nggak bisa istirahat di dalam, gak usah di waiting room gitu kan karena penuh. Akhirnya gue balik lagi ke warung. Terus itu iseng nyari di HP, di Maps, buat cari masjid. Ternyata deket banget dari sini, jadi tinggal jalan kaki aja. Ada namanya Masjid Al Kausar. Di situ tempatnya AC,
pakai AC, maksudnya pakai AC, dan ruangannya juga tertutup jadi dingin dan proper. Masjidnya itu modern gitu, jadi yang kotak desainnya, bukan yang pakai kubah gitu. Terus juga di dalam situ ada toilet, itu proper banget juga. Nah, di hari pertama ini gue tadi coba jalan-jalan, besok juga pengennya jalan-jalan lagi, dan nanti naik 27 Trans lagi sorenya. Jadi gue harus standby di Terminal Pulau Gebang itu jam 5. Jadi gue coba pakai Transjakarta lagi, mungkin kira-kira jam 2 udah harus OTW. Kalau untuk fasilitas ya, kayak kita kembali lagi ke pembahasan hotel ini. Fasilitas di hotel ini sebenarnya cukupan aja ya, maksudnya kayak ya udah cukup gitu. Tapi dengan harga 280.000 itu sudah termasuk teks ya. Di hari Sabtu, sekarang tanggal 9 Mei 2026, hari Sabtu weekend. Gua pesan di Agoda, jadi di Agoda itu dapat di harga 230. Setelah itu kena teks di 280. Kalau di RCC itu 215 apa 210 gitu. Jadi beda dikit, tapi di sini lebih modern. Itu kalian sudah bisa dapat fasilitas seperti ya pastinya ada air panas, juga ada AC, ada jendela yang bisa dibuka, tapi nggak boleh buat buang-buang sesuatu ya. Tadi sih gue sempat jemur baju sih, karena Jakarta panas itu cepet banget keringnya, jadi nggak lama-lama, jadi nggak terlalu ngotorin gitu. Terus di sini juga ada water heater, ada 2 air mineral merek Vica, terus juga ada teh Tongji, ada kopi, ada creamer kayaknya, dan ada gula ya standar ya, ada tisu, ada menu juga di sini. Jadi menu makanannya itu juga mereka sediakan juga. Kalau harganya sih ini standar di hotel ya. Jadi kayak nasi putih doang itu 8.000, nasi goreng kampung 41.000. Jadi ada kids meal juga kayak cheese omelette 25.000, terus ada spaghetti bolognese itu 45.000, terus ada chicken pasta sandwich itu 35, dan nih ada Indomie 15.000. Dia pakai apa ya, fried and steam noodle ya, maksudnya ya, mie rebus atau mie goreng tadi 20.000-an. Jadi sekitar segini 20.000-an minumannya, dan makanannya ya around mulai 15.000. Dan ada laundry service juga 30.000 per net 30.000 per kilogram net. Dan juga ada destinasi menarik di dekat Aska Hotel ini, tapi saya tidak ikutin. Gue dapet yang twin bed, jadi seharusnya single bed, tapi karena lebih mahal ya yang single bed, jadi akhirnya gue pesan yang twin bed meskipun sendiri juga. Dan di situ juga ada colokan di kanan kirinya, terus di sini juga ada buat water heater. Sebenarnya juga disediakan amenitiesnya, yaitu pasta gigi dan sikat gigi, ada handuk ya, ada kesetnya, biasalah keset kamar mandi. Terus juga di toilet juga ada gelas. Sisanya ya so far so good ya, ada TV tapi belum smart TV, jadi nggak bisa nonton YouTube. Sisanya kalau akses ke hotel ini itu cukup strategis, karena tadi gua turun dari halte Matraman, itu jadi halte Matraman yang langsung connecting ke stasiun Matraman. Jadi gue turun dari situ, terus lewat jalan raya dikit, habis itu muter masuk ke daerah sini. Jadi sebenarnya masih dijangkau oleh Transjakarta, tapi nggak berhenti di sini karena ini tembusannya ternyata ke Manggarai. Gue baru tahu sih. Dari sini kalau ikut ke dalam sana itu Manggarai, stasiun Manggarai. Jadi Transjakarta lewat sini tapi nggak turun di sini gitu. Jadi kalau dari Matraman masih jalan sekitar ya tadi 5 menitan, nggak terlalu jauh juga. Oke, mungkin kalau akses di hotel ini, maksudnya fasilitasnya apa aja itu gue belum tahu, karena juga fokusnya adalah hanya tidur di sini untuk semalam. Jadi check ini jam 2, check out jam 12. Seperti hotel pada umumnya, juga ada lift, juga resepsionisnya juga ramah. Tadi sebenarnya tuh masih jam 2 harus ya, tapi gua nyoba buat check in di jam 1, setengah 2 lah tadi. Karena gue habis mandi di masjid, terus tidur bentar di masjid, baru masuk ke sini nyoba, ternyata dibolehin buat check in gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih kalau pengalaman buat naik 27 Transnya. Kayaknya kita bahas di lain video. Thank you guys.